يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Hadis riwayat Ibnu Majah, tapi hadis ini lemah ya. Hanya saja mayoritas ulama ya, sebagian besar ulama itu mengamalkan hadis ini ya. Jadi syarat seorang imam itu apa? Yang pertama adalah dia seorang laki-laki ya. Maka tidak sah seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki. Meskipun si wanita itu hafal Quran, alim ya, pinter dia ini ya, tetap tidak bisa atau tidak sah mengimami seorang laki-laki ya. Jadi imamnya di dalam sholat itu adalah mutlak harus laki-laki ya, begitu. Seorang perempuan bagaimana? Kalau dia menjadi imam boleh apabila dia mengimami sesama perempuan ya. Jadi seorang imam perempuan itu terbatas hanya untuk apa? Sesama perempuan ya. Jadi begitu ya. Kemudian ya, berkaitan dengan imam yang fasik tadi ya, itu hanya terbatas pada kondisi-kondisi yang sangat terpaksa saja ya. Lalu orang yang fasik itu bisa ya menjadi imam. Tapi kalau dalam kondisi normal banyak orang yang sudah baik-baik, maka imamnya itu adalah orang yang baik tadi itu ya. Jadi ini yang dimaksud di sini orang fasik yang dikenal kefasikannya. Misalkan dia ini suka ya maksiat lah ya, suka minum, suka judi dan lain sebagainya. Nah, ini sebaiknya dia ini tidak menjadi imam ya, kecuali terpaksa sekali, tidak ada yang bisa ngimami kecuali dia ya. Ya tidak apa-apa ya, seperti itu. Itu yang pertama ya syaratnya. Kemudian yang kedua, orang yang lebih berhak menjadi imam ya. Siapa orang yang lebih berhak menjadi imam? Ya, disebutkan di sini orang yang lebih utama menjadi imam itu adalah yang paling fasih bacaannya dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'an ya. Jadi yang pertama, tentu ini dalam kondisi ideal ya, dalam kondisi yang ideal ya. Yang fasih bacaan Qur'annya dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang paling paham tentang agama ya, yang paling ngerti tentang agama, tentang halal haram, tentang fikih ya. Kemudian yang paling bertakwa, kemudian baru yang lebih tua usianya ya. Jadi urut-urutannya yang fasih, banyak hafalan Qur'annya, kemudian yang paling paham tentang agama, kemudian yang paling bertakwa, kemudian yang lebih tua usianya ya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad ya. Nabi SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ya. Hendaklah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an ya, dan fasih bacaannya itu mengimami orang banyak ya. Jadi yang mengimami orang banyak itu hendaklah yang paling banyak hafalan Qur'annya dan yang paling fasih bacaannya ya. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bis sunnah ya. Apabila dalam hal itu mereka sama, maka hendaklah yang paling paham tentang sunnah ya. Jadi kalau bacaan Qur'annya sama fasihnya, sama bacaan hafalannya banyak, sama ya, maka yang lebih utama adalah yang paling paham sunnah, paling mengerti tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijrah ya. Jika dalam hal sunnah mereka sama, maka hendaklah yang paling dahulu berhijrah ya. Paling dulu berhijrah. Kalau dulu hijrah dari Mekah ke Madinah ya, atau paling dahulu berislam lah ya, paling dahulu masuk Islam. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa akbaruhum sinna ya. Apabila dalam hal hijrah itu mereka sama, maka hendaklah yang lebih tua usianya ya.
Jadi ada pertimbangan juga, yang lebih sepuh, lebih tua itu menjadi imam. Tapi setelah pertimbangan yang pertama, siapa yang lebih ngerti tentang Al-Quran, paling bagus bacaannya, hafalannya. Kalau itu sama yang paling ngerti tentang sunnah. Kalau dalam hal sunnah sama-sama pahamnya, ya, ilmunya sama, begitu ya. Maka yang paling dulu berhijrah, ya, paling dahulu berhijrah. Kalau dalam hal itu juga sama, maka siapa yang paling tua, ya, hendaklah yang paling tua usianya. Ini sekali lagi dalam kondisi yang paling ideal, ya. Kalau ada yang seperti itu, ya. Kalau tidak ada, ya siapa yang bisa, ya, yang menjadi imam, ya, seperti itu, ya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, fa'aqdamuhum silman, ya, yang paling dahulu masuk Islam, ya. Jadi kalau dalam hadis tadi yang paling dulu hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah, ya. Kalau dalam riwayat yang lain yang paling dulu Islam, ya, seperti itu. Kemudian selama orang itu bukan seorang raja atau pemilik rumah, ya, maka dia lebih utama menjadi imam dari yang lainnya, ya. Kalau dia ini bukan apa? Raja, ya, atau bukan pemilik rumah, ya. Nabi bersabda, la ya ummanna rajulur rajula fi ahlihi wala sultanihi illa biidni. Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam rumahnya atau di dalam kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Jadi misalkan di masjid ini, ya, sudah ada imamnya, ya, imam rawatibnya sudah ada, ya. Kemudian datanglah seseorang, ya, yang dia ini hafal Quran, alim, ya, pokoknya dia ini faqih lah, ya, ngerti tentang ilmu agama, ya. Bacaannya bagus, hafalannya banyak, ya. Maka dia tidak boleh langsung menjadi imam dari kaum tersebut, kecuali dia dipersilahkan, ya. Jadi kecuali dia dipersilahkan. Tapi kalau tidak boleh, ya. Tidak boleh mengimami. Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam rumahnya atau di dalam kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Walaupun dia hafal Quran, ya, walaupun dia faqih, ya, pinter, alim, ya, seperti itu. Maka dia tidak boleh langsung nyelonong, ya, langsung menjadi imam, ya, kecuali kalau dia ini diminta atau dipersilahkan, ya. Itu tentang kondisi yang paling ideal, orang yang paling berhak menjadi imam, ya. Jadi pertimbangannya adalah paling paham Al-Quran, paling banyak, paling fasih hafalannya, paling bagus, ya. Kemudian yang paling paham tentang sunnah, ya. Baru kemudian yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang anak kecil, ya. Anak-anak yang belum baligh, ya. Imamnya anak kecil yang belum baligh. Bagaimana kalau misalkan imamnya itu anak kecil, ya? Di dalam Minhajul Muslim ini dikatakan anak kecil sah menjadi imam pada sholat sunnah, bukan pada sholat fardu, ya. Karena orang yang mengerjakan sholat fardu tidak boleh sholat di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah, ya, dalam kitab ini, ya. Sedangkan sholat anak kecil itu sunnah, ya, dihukumi sebagai sunnah. Maka tidak sah anak kecil menjadi imam pada sholat fardu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la takhtalifu ala imamikum, ya, jangan kalian menyelisihi imam kalian, ya. Sebagian dari perselisihan para ulama terhadap maksud dalam hadis tersebut adalah orang yang mengerjakan sholat fardu di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah, ya. Jadi ada perselisihan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bolehkah orang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, ya? Sebagian berpendapat boleh, yang lain berpendapat tidak
boleh, ya, seperti itu. Dalam masalah ini Imam Syafi'i rahimahullah berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Beliau berpendapat boleh anak kecil itu mengimami pada sholat fardu. Itu kalau mazhabnya Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat boleh anak kecil itu ngimami sholat fardu. Yaitu berdasarkan dalil riwayat Amru bin Salamah, ya, yang menyebutkan bahwasannya Nabi SAW bersabda kepada kaumnya, ya ummukum akra'ukum. Ya ummukum akra'ukum. Hendaklah orang yang paling banyak hafalannya mengimami kalian. Ya. Orang yang paling banyak hafalannya mengimami kalian. Amr bin Salamah berkata, maka aku mengimami mereka. Dan ketika itu aku berumur 7 tahun. Ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Tapi hadis ini, ya, oleh jumhur ulama, ya, didhaifkan. Jadi jumhur ulama mendhaifkan riwayat hadis tersebut, ya, begitu. Baik. Jadi itu berkenaan dengan anak kecil yang menjadi imam, ya. Jadi sebagian ulama berpendapat boleh jadi imam sholat wajib, boleh jadi imam sholat sunnah juga boleh. Yang lain berpendapat anak kecil itu hanya boleh ngimami sholat sunnah saja, tidak boleh sholat wajib, ya, karena sholatnya anak kecil itu tidak wajib. Sholatnya anak kecil itu sunnah saja, ya. Sedangkan orang yang bermakmum kepada yang sholat sunnah itu tidak boleh. Nah, ini menurut sebagian ulama. Ya, sehingga kalau dalam masalah fikih ini memang yaitu ada perbedaan pendapat, ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, imam perempuan, ya. Seorang perempuan dibolehkan mengimami perempuan lainnya dan dia berdiri di tengah-tengah mereka, ya. Jadi berdiri di tengah-tengah mereka, tidak di depan seperti laki-laki, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal mengambil seorang muazin laki-laki pribadi di rumahnya agar dia, Ummu Waraqah itu, mengimami anggota keluarganya, ya. Jadi dia mengimami anggota keluarganya, ya. Itu hadis riwayat Abu Dawud, ya. Jadi kalau perempuan dia ini tidak menjadi imam di musola atau di masjid atau di langgar, ya, atau mengimami jamaah yang di situ banyak ada laki-lakinya, ya. Tetapi perempuan tuh ngimami sesama perempuan. Jadi imam di rumahnya, mungkin anak-anaknya perempuan-perempuan, nah dia boleh menjadi imam, ya, seperti itu. Itu tentang imam perempuan, ya, imam perempuan, ya. Kemudian yang kelima adalah imam orang yang buta, ya. Imamnya buta, boleh enggak kalau imamnya ini buta, ya? Kira-kira boleh enggak, Pak? Imamnya buta, ya? Boleh, ya. Orang buta sah untuk menjadi imam. Karena Nabi SAW pernah meminta Ibnu Ummi Maktum, ya. Ibnu Ummi Maktum itu 2 kali menggantikan beliau di Madinah, ya. Dan Ibnu Ummi Maktum ketika itu mengimami jamaah, padahal dia ini dalam keadaan buta, ya. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Jadi ini dalilnya bolehnya, ya, seseorang yang buta itu mengimami sholat, ya. Bolehnya dia itu menjadi imam, ya, bagi jamaah. Jadi semua itu ada dalilnya, ada nasnya, ya. Kenapa kok boleh orang buta? Ya karena Rasulullah SAW pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan beliau, ya, ngimami jamaah. Nah, berarti kalau Nabi boleh, ya, mengangkat orang buta, berarti orang buta itu sah, boleh menjadi imam, ya, seperti itu. Baik. Yang keenam,
imam orang yang kurang afdol, ya, kurang utama. Jadi imamnya itu kan ada yang utama, orang memang alim, ya, ulama, orang terhormat, misalkan. Bolehkah kalau misalkan imamnya itu orang yang kurang utama? Orang yang utama bermakmum kepada orang yang kurang utama. Boleh apa tidak, ya? Jadi boleh, ya. Orang yang kurang afdol itu sah menjadi imam, meskipun ada yang lebih afdol darinya. Ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang hafal Quran, ya, kemudian dia bermakmum kepada orang yang tidak hafal Quran, ya boleh, tidak apa-apa, tetap sah, ya. Nah, tapi tentu saja yang lebih utama, yang ideal itu orang yang hafal Quran, yang lebih banyak hafalannya jadi imam, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bermakmum juga tidak apa-apa, ya. Jadi orang yang kurang utama itu sah untuk menjadi imam meskipun ada orang yang lebih utama darinya. Karena Rasulullah SAW pernah sholat di belakang Abu Bakar radhiyallahu an, ya, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Padahal beliau itu lebih afdol dari mereka berdua untuk semua makhluk, ya. Jadi Nabi SAW ini kan orang yang paling utama, ya, dari semua manusia, ya, dari semua makhluk ini. Tetapi beliau pernah bermakmum, ya, kepada Abu Bakar, ya, pernah bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Bolehnya orang yang kurang utama ngimami orang yang utama, ya, begitu. Sehingga bebas, ya, artinya bebas ini yang sebaiknya memang orang yang utama tadi menjadi imam, tapi kalau misalkan dia itu tidak mau, ya, atau mempersilahkan orang yang di bawah dia untuk menjadi imam, itu tidak apa-apa, ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah imam orang yang bertayamum, ya. Imam orang yang bertayamum, ya. Orang yang bertayamum sah mengimami orang yang berwudu, ya. Karena Amru bin As radhiyallahu an pernah mengimami sejumlah pasukan, ya, tentara ini, padahal beliau ketika itu bersuci dengan tayamum, sedangkan yang lainnya berwudu, ya. Hal tersebut diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya, ya. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam sahihnya. Jadi hadis sahih riwayat Abu Dawud, ya. Jadi Amr bin As ini pernah ngimami pasukan, ya, tentara yang mana pada saat itu dia tayamum, ya, sedangkan tentaranya itu berwudu, ya. Nah, setelah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, ya. Artinya Rasulullah SAW apa? Setuju, ya, setuju, ya. Maka persetujuan Rasulullah atas apa yang dibuat oleh sahabat itu juga merupakan sunnah beliau, ya. Jadi boleh orang yang tayamum ngimami orang yang wudu, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang ke-8, orang yang sedang bepergian atau musafir, ya. Imamnya orang yang sedang safar, ya. Imamnya seorang yang musafir, ya, begitu. Orang yang sedang bepergian itu sah menjadi imam, ya. Hanya saja orang yang bermukim apabila sholat di belakang musafir, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya setelah imam salam, ya. Jadi kalau yang menjadi imam itu adalah seorang musafir, ya, kan dia mengqashar sholatnya, ya, dia meringkas sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Boleh dia menjadi imam bagi orang yang mukim. Tapi begitu dia ini salam, makmumnya yang mukim itu berdiri untuk menyempurnakan apa? Kekurangan sholatnya tadi itu, ya.
Jadi dia menyempurnakan, ya. Jadi dia nambah dua rakaat, ya. Kayak makmum masbuk ya. Ya. Hampir sama kayak makmum masbuk. Iya, dia menyempurnakan sholatnya, ya, kekurangannya. Karena Rasulullah SAW pernah mengimami penduduk Mekah, ya. Rasulullah pernah mengimami penduduk Mekah, sedangkan beliau ketika itu musafir, ya. Dan beliau bersabda kepada mereka, ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, atimmu sholatakum, sempurnakanlah sholat kalian. Fa inna qaumun safrun, karena sesungguhnya kami orang-orang yang sedang safar, sedang melakukan perjalanan. Jadi Nabi ini dari Madinah ke Mekah, ya. Berarti kan safar, ya. Jarak Madinah ke Mekah itu kan jauh, ya. Berapa? 700 kilo ada? Terus pokoknya perjalanan kalau naik bis itu sekitar 4-5 jam. Berapa, Bu? 6 jam. Ya, ya tergantung ngebut apa enggak, ya. Tergantung ngebut apa enggak bisnya, ya. Jadi ya sekitar 5-6 jam lah, ya. Berarti jauh itu, ya. Kan kalau di sana kan ngebut semuanya, ya. Di atas 100 km per jam, ya. Jadi Nabi dari Mekah ke dari Madinah ke Mekah, kemudian beliau mengimami penduduk Mekah, ya. Imami penduduk Mekah. Maka ketika beliau mau ngimami sholat itu, beliau berkata, ya ahla Makkah, atimmu sholatakum fa inna qaumun safrun. Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan. Nah, ini dalil bahwa seorang musafir, ya, itu boleh menjadi imam bagi orang yang mukim. Hanya saja kalau orang yang mukim itu bermakmum kepada imam yang safar tadi itu, dia harus menyempurnakan sholatnya sendiri, ya, seperti itu. Apabila musafir itu sholat di belakang orang yang bermukim, maka dia menyempurnakan sholatnya bersama-sama, ya. Jadi kalau musafir bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia harus apa? Menyempurnakan sholatnya, ya. Jadi tidak boleh meringkas sholatnya, karena dia bermakmum kepada orang yang apa? Yang mukim, ya. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, ya, tentang menyempurnakan sholat, ya, musafir di belakang orang yang bermukim, ya. Maka pada saat itu beliau menjawab, itu adalah sunnah Abul Qasim, ya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah sunnahnya Abul Qasim, ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Jadi sunnahnya Rasulullah SAW, kalau musafir ini bermakmum kepada mukim, maka dia harus apa? Menyempurnakan sholatnya, ya, menyempurnakan sholatnya, begitu. Kemudian yang ke-9, yaitu posisi berdirinya makmum bersama imam, ya. Apabila seorang laki-laki mengimami seorang makmum, maka makmum berdiri di sebelah kanannya, ya. Jadi sholat jamaah itu terlaksana minimal 2 orang, ya, satu sebagai imam, yang satunya lagi sebagai makmum, ya. Nah, kalau sholatnya berdua, maka makmum itu berdiri di sebelah kanannya, ya. Jadi sejajar, ya, sejajar di sebelah kanannya. Demikian pula seorang perempuan, ya. Jadi seorang imam perempuan, apabila dia mengimami seorang perempuan lainnya, maka makmumnya berdiri di sebelah kanannya. Pokoknya kalau hanya berdua, makmumnya tidak di belakangnya, tapi di sebelah kanannya, ya, berjajar, ya, sejajar, ya. Orang yang mengimami 2 orang makmum atau lebih, maka mereka berdiri di belakang imam, ya. Kalau imamnya itu kalau makmumnya 2 orang atau lebih, maka imamnya di depan, makmumnya di belakang, ya.
Apabila bercampur antara laki dan perempuan, maka laki-laki berdiri di belakang imam dan perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Jadi imam, makmum laki-laki, baru apa? Makmum perempuan di belakang, ya. Apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Makmum laki-laki di sebelah kanan imam, ya. Kemudian yang perempuan berdiri di belakang mereka berdua, ya. Tata caranya seperti itu, ya. Nabi SAW bersabda, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebaik-baik saf bagi laki-laki itu yang paling depan. Seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Itu bagi laki-laki, ya. Kalau bagi perempuan, sebaik-baik saf bagi perempuan itu adalah yang paling belakang, paling jauh dari laki-laki. Yang paling buruk adalah yang paling depan, ya. Itu dalam riwayat Muslim, ya, begitu. Dan ini juga berdasarkan perbuatan Nabi SAW, ya. Suatu hari beliau pernah mengerjakan sholat, ya, dalam satu peperangan. Kemudian Jabir datang, ya, dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau menariknya ke sebelah kanan beliau, ya. Jadi Nabi sholat, kemudian datang sahabat Jabir radhiyallahu an, sholat di sebelah kiri Nabi. Maka oleh Nabi SAW dia apa? Ditarik, ya, di sebelah kanan beliau, ya. Jadi posisinya adalah kalau berdua, makmumnya di sebelah kanan imam, ya, sejajar. Kemudian datang Jabar bin Sakhr, ya, dan berdiri di sebelah kiri beliau, ya. Lalu beliau menarik mereka berdua dengan tangannya dan menempatkan mereka di belakang beliau. Ini hadis sahih riwayat Muslim, ya. Jadi Nabi sholat sendiri, kemudian ada seorang sahabat Jabir berdiri di sebelah kirinya. Maka sama Nabi ditaruh di sebelah kanannya. Kemudian datang lagi sahabat, ya, yang lain, yaitu Jabar bin Sakhr tadi, berdiri di sebelah kirinya. Maka sama Rasulullah dua-duanya disuruh ke belakang, ya. Jadi didorong ke belakang dua-duanya, ya. Itu menunjukkan kalau makmumnya itu berdua, maka dia sholatnya di belakang imam. Kalau sendirian, maka sejajar dengan imam, ya, seperti itu. Juga perkataan sahabat Anas radhiyallahu anhu, ya, kata beliau, Nabi SAW pernah sholat bersamaku dan ibuku. Lalu beliau menempatkan aku di sebelah kanan beliau dan menempatkan perempuan di belakang kami, ya. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. Jadi Anas ditempatkan di sebelah kanan Nabi karena dia laki-laki sendirian, ya, tidak di belakang, tapi di sebelah kanannya. Kemudian yang perempuan itu di belakang. Juga perkataan Anas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari ini, ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, aku dan seorang anak yatim ditempatkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seorang perempuan yang sudah tua di belakang kami, ya. Itu hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi Anas itu pernah sholat di belakang Rasulullah SAW bersama seorang anak yatim, ya. Nah, berdua kan di belakang Rasulullah. Kemudian perempuan tua di belakangnya Anas tadi dan anak yatim tadi itu. Jadi wanita itu di belakang, ya. Wanita di belakang kalau jamaah, gitu ya. Baik. Sekarang yang ke-10.
yaitu seorang imam menjadi sutroh bagi orang yang di belakangnya, ya. Sutroh itu apa? Sutroh itu pembatas, ya. Jadi imam itu menjadi sutroh bagi orang yang di belakangnya. Jadi orang di belakangnya tidak perlu masang sutroh sudah. Sutrohnya ya imamnya itu, ya. Ya. Tapi imamnya itu dia harus masang sutroh atau sholat mendekati sutroh, ya. Apabila imam sholat dengan menghadap satu pembatas atau sutroh, maka makmum tidak perlu memakai pembatas yang lain, ya. Karena Nabi SAW pernah dibuatkan pembatas berupa tombak pendek, lalu beliau sholat dengan menghadap tombak tersebut, ya. Jadi Nabi SAW dibuatkan apa? Sutroh dari tombak yang pendek. Lalu Nabi sholat menghadap apa? Pada tombak tersebut. Artinya apa? Nabi menjadikan tombak itu sebagai sutrohnya, sebagai pembatasnya. Beliau tidak menyuruh makmum di belakangnya untuk menaruh pembatas yang lainnya. Jadi tidak disuruh masang tombak-tombak, ya. Jadi cukup Nabi yang apa? Memasang sutroh, ya. Kemudian makmumnya itu menjadikan imamnya itu sebagai sutrohnya, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Makanya sutroh itu hukumnya ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah, ya. Sunnah muakkadah, ya. Sehingga kalau sholat itu memang dianjurkan untuk memakai sutroh pembatas supaya tidak ada orang yang lewat di depan dia, ya. Kalau sampai ada orang yang lewat itu harus dihalangi, ya. Tidak boleh lewat, ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya yaitu kewajiban mengikuti imam, ya. Makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahuluinya, dan makruh menyamainya. Apabila dia mendahului imam pada takbiratul ihram, maka dia wajib mengulanginya. Jika tidak, maka sholatnya batal, ya. Jadi kalau sampai ada makmum, dia kok takbiratul ihram lebih dulu daripada imam, maka dia harus ngulangi takbiratul ihramnya, ya. Kalau enggak, ya, diteruskan, maka sholatnya itu batal, ya. Ya, karena namanya makmum itu kan harus ngikut imamnya, enggak boleh nyalip, enggak boleh mendahului. Imamnya belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram duluan, maka dia harus mengulangi takbiratul ihramnya. Kalau enggak, batal. Begitu juga sholatnya batal apabila dia mendahului salam sebelum imam, ya. Jadi kalau jamaah sholat, imamnya baru mau salam, assalamualaikum, dia sudah assalamualaikum, duluan, maka batal dia, ya. Jadi dua ini yang tidak boleh, ya. Batal sholatnya, mendahului takbiratul ihram dan mendahului salam, ya. Maka dia batal, harus sampai imamnya selesai salam, baru makmumnya salam, ya. Apabila dia mendahulinya dalam rukuk dan sujud atau bangkit dari keduanya, maka dia wajib kembali rukuk atau sujud setelah imamnya, ya. Jadi misalkan imamnya rukuk, Allahu Akbar, rukuk, ya, imamnya rukuk, ya. Kemudian dia bangkit dulu. Ternyata imamnya masih belum bangun, maka dia harus rukuk lagi, nunggu imamnya bangkit dari rukuk baru dia rukuk, ya. Begitu juga ketika imamnya sujud, mungkin sujudnya lama, ya, dia gelisah, ada apa ini gitu, ya. Kemudian dia bangun, kok ternyata imamnya sujud, maka hendaklah dia sujud lagi, ya. Nunggu imamnya naik baru dia naik lagi. Loh, itu pernah terjadi, ya. Nggak dengar bisa, Pak. Kenapa? Nggak dengar. Oh ya, enggak dengar juga bisa. Ya, dipikir sudah bangun, khawatirnya, ya. Ternyata ketika bangun kok masih sujud semuanya, maka dia sujud lagi, ya, begitu. Maka Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, ya. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Karena itu janganlah kalian menyelisihinya, ya, tidak boleh menyelisih imam, ya. Fa idza kabbara fakabbiru.
Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila dia rukuk, maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Ya, apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila dia salat sambil duduk, maka ikutlah kalian semua salat sambil duduk. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad, ya. Jadi Rasulullah SAW ya menyampaikan bahwa sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, karena itu jangan kalian menyelisihi, ya. Ini kan banyak, ya. Kadang imamnya sudah rukuk, makmumnya masih terus saja berdiri, ya. Atau sebaliknya, imamnya sudah bangun dari rukuk, imamnya masih rukuk terus, ya. Ada kan begitu, Bu, ya? Ya. Jadi ini jangan sampai, ya. Sering kadang di masjid di mana gitu saya ada sholat pernah menemukan seperti itu. Imamnya sudah bangun dari sujud, Allahu Akbar, makmumnya masih sujud terus lama sekali, ya. Imamnya sudah baca Al-Fatihah, ya. Jadi kata Nabi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, maka takbirlah kalian. Kalau dia rukuk, rukuklah kalian. Kalau dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu, ya. Jadi boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Allahumma Rabbana walakal hamdu juga boleh. Kurang mantep, Pak, ditambah lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh, ya. Minimal Rabbana walakal ham, ya. Rabbana walakal ham, ya. Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Pokoknya makmum ini norok bunte, ya. Jadi makmum itu ikut saja imamnya apa, ya dia ikuti gerakannya. Maka sampai Nabi mengatakan apa? Wa idza shalla qa'idan, apabila imamnya itu salat sambil duduk, fasallu qu'udan ajma'un. Maka kalian salat sambil duduk semuanya. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sudah agak sepuh ya, ketika sujud kemudian mau berdiri bangun pada rakaat berikutnya, beliau tidak mampu, kemudian beliau duduk, ya, duduk, dan sahabat di belakang ini berdiri semuanya. Maka sama Rasulullah SAW disuruh duduk. Apabila imamnya duduk, maka sholatlah kalian semua dalam keadaan duduk, ya, seperti itu. Jadi makmum itu harus ikut imamnya, ya. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh lambat, ya. Pokoknya ukurannya bar. Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ya. Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Jadi jangan lama-lama. Imamnya sudah Allahu Akbar, terus saja, ya. Jadi tidak boleh menyelisih, ya, tidak boleh menyelisih. Itu ada ancamannya, ya. Ancamannya apa? Kata Rasulullah begini, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Tidak takutkah salah seorang dari kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan mengganti kepalanya menjadi kepala keledai? Au yuhawwilallahu suratahu surata himarin, atau Allah menggantikan bentuknya menjadi bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian tidak takut, ya? Maksudnya Rasulullah SAW, tidak takut ya salah seorang di antara kalian kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Maksudnya mendahului imam, ya. Nanti Allah ganti kepala kalian dengan
keledai, kepala keledai. Atau Allah merubah wajah kalian, bentuk kalian menjadi keledai, ya. Jadi tidak boleh, ya, mendahului imam, ya. Jadi kalau misalkan imamnya sujudnya lama, ya sujudnya lama, nggak apa-apa, ya. Nah, dulu itu pernah ada pada masa sahabat, pada masa Rasulullah SAW, ya. Rasulullah sujud lama sekali, ya. Kemudian sahabat ini mungkin mikir, ya, ini sujudnya kok lama sekali, jangan-jangan ada apa gini, ya. Kemudian dia bangun, dilihat kok Rasulullah SAW masih sujud lagi, ya. Nah, ternyata setelah selesai sholat ditanyakan, kenapa anda tadi kok sujudnya lama sekali ya Rasulullah? Kami ini khawatir kalau terjadi sesuatu pada anda. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, tadi ketika sujud itu Hasan dan Husain itu naik ke atas punggungnya, ya. Jadi mbahnya itu dibuat kuda-kudaan sama cucunya, ya. Dan Rasulullah tidak ingin mengganggu kesenangan mereka. Jadi Rasulullah biarkan sak puasnya, ya. Sepuasnya, ya. Baru setelah turun Rasulullah bangkit, ya. Itu Rasulullah SAW seperti itu, ya. Nggak tahu kalau jenengan mungkin cucunya naik dicetol paling. Wong sholat kok ditumpaki dicetol, ya. Ya. Kalau Rasulullah SAW dibiarkan, ya. Dibiarkan sampai selesai, ya. Begitu. Kemudian makmum menggantikan imam karena udzur, ya. Jadi kalau imamnya ini berhalangan, ya, karena hadas atau karena sesuatu begitu, ya, mungkin ngimami pingsan atau ngimami kemudian batal, maka dia digantikan oleh makmum yang ada di belakangnya. Makanya dianjurkan yang sholat di belakang imam itu adalah orang yang mengerti, ya, paham, ya, begitu, yang punya bacaan, ya, bagus bacaannya, kemudian juga dia mengerti tentang hukum sholat berjamaah, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا